Salam Rahayu. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Perkenalkan, aku Yuda Endri Hartanti, dan di channel ini sesuai dengan namanya, channel tugas mahasiswa penghayat, yang isinya adalah seputar tugas mahasiswa penghayat. Jadi, kalau kamu suka dan merasa channel ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah ini. Nah, teman-teman, di sini aku akan memaparkan mengenai filsafat pendidikan di Indonesia. Sebelum masuk ke filsafat pendidikan di Indonesia, saya ingin sedikit menyinggung mengenai filsafat pendidikan. Filsafat penting bagi pendidikan. Tanpa filsafat, pendidik kehilangan pedoman ketika merancang, melaksanakan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Filsafat yang mengkaji knowledge of the good life membantu pendidik memahami hakikat hidup yang baik bagi individu dan masyarakat. Kehidupan yang baik merupakan dasar dan domain pendidikan sebagai respon atau pertanyaan. Bagaimana sih kita menjalani kehidupan yang baik? Artinya, pendidikan itu memuat pedoman, pengetahuan, keterampilan, sikap ataupun kompetensi-kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik kita agar dapat hidup dengan baik di masyarakat. Filsafat pendidikan menentukan keputusan, alternatif, dan pilihan kependidikan yang dipedomani oleh pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan. Filsafat pendidikan di Indonesia. Pertama, di sini saya akan menerangkan mengenai terminologi filsafat pendidikan dalam pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai landasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, terminologi filsafat pendidikan dalam pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Keadaan formal filsafat pendidikan di Indonesia kenyataannya belum pernah ada, meskipun dalam penetapan kebijakan-kebijakan pendidikan. Hal tersebut sudah terkandung secara inklusif. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, sudah tampak adanya dasar pemikiran filosofis, yaitu dalam bentuk pilihan-pilihan yang paling baik yang dipakai sebagai dasar pertimbangan penetapan seperti tujuan, materi, metode, alat, manajemen, dan sebagainya, yang merupakan komponen sistem pendidikan. Namun, di dalam memilih konsep-konsep terbaik tersebut, tidak secara jelas menggunakan terminologi filsafat ataupun filsafat pendidikan secara baku dan yang dipakai oleh banyak negara di dunia. Kalau dalam filsafat dibahas banyak filsafat atau paling tidak cabang-cabang filsafat yang menyangkut langsung pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak pernah membahas cabang filsafat mana yang digunakan. Misalnya filsafat metafisika, logika, etika, manusia ataupun ilmu, dan sebagainya. Semuanya ini merupakan cabang-cabang filsafat yang mau tidak mau harus dipakai dalam pemikiran dan praktik pendidikan. Namun, dalam undang-undang maupun petunjuk pelaksanaan pendidikan di Indonesia, hal tersebut tidak tampak. Demikian juga yang menyangkut aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat maupun dalam cabang-cabang filsafat yang pada muaranya mempengaruhi konsep dasar aliran-aliran filsafat pendidikan tidak dipakai. Aliran-aliran besar yang dimuat di sumber, misalnya rasionalisme, idealisme, empirisme, materialisme, pragmatisme, eksistensialisme merupakan aliran-aliran filsafat yang banyak terkait dengan cabang-cabang filsafat, termasuk filsafat pendidikan. Semuanya berpengaruh secara langsung dan tidak langsung pada pemikiran dan praktik pendidikan. Pendidikan di Indonesia
secara eksplisit memilih cabang filsafat mana dan aliran filsafat mana yang dipakai dalam menetapkan kebijakan atau membuat aturan pelaksanaan. Memang, hal ini tampaknya dalam praktik tidak menimbulkan masalah, tetapi dengan tidak digunakannya dasar filosofi ini, kebijakan dan keputusan yang diambil para pemangku kewenangan sangat mungkin berubah-ubah tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya pemikiran filsafat, khususnya menyangkut hakikat, dapat memberikan pegangan yang relatif kokoh dan tahan lama. Yang kedua, mengenai Pancasila sebagai landasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Satu-satunya pegangan yang dapat dikategorikan sebagai dasar filosofis pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa Indonesia yang berkembang mulai zaman purba sampai sekarang dan diharapkan sampai masa-masa selanjutnya, bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai landasan filosofi bagi pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia, dapat dipahami atas dasar hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila yang mendukung dipakainya sebagai dasar filsafat pendidikan adalah: pertama, Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa dan dasar negara. Kedua, Pancasila ditetapkan sebagai paradigma pembangunan bangsa. Ketiga, hakikat Pancasila diberikan rumusan yang jelas. Yang keempat, hakikat Pancasila diposisikan sebagai hal yang universal. Yang kelima, hakikat Pancasila dapat mencakup ide-ide pokok berbagai filsafat yang ada. Pancasila merupakan filsafat bangsa. Pancasila digali dan ditemukan untuk dijadikan dasar negara. Hal ini dapat dilihat dari sejarah penggalian dasar negara yang secara formal dilakukan dalam sidang BPUPKI yang diselenggarakan mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni pada tahun 1945. Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno sebagai salah seorang penggali dan pengusul dasar negara mengatakan dasar negara harus digali dari bumi pertiwi ini dan terlebih dulu harus dicari apa yang menjadi filsafat bangsa. Dalam pidatonya juga mengatakan bahwa beliau sudah menggali filsafat bangsa sejak tahun 1918, waktu beliau berusia 17 tahun. Dengan demikian, jelas bahwa Pancasila yang kemudian disahkan menjadi dasar negara merupakan filsafat bangsa Indonesia yang berakar dan berkembang pada kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, bahwa Pancasila merupakan filsafat yang dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya 3 syarat formal kriteria filsafat, yaitu Pancasila memiliki ontologi, Pancasila memiliki epistemologi, Pancasila memiliki aksiologi. Pancasila memiliki ontologi antara lain dijelaskan dalam modul pendidikan Pancasila yang intinya tiap sila Pancasila memiliki hakikat atau esensi, yaitu sila pertama, pengakuan adanya Tuhan yang satu, yaitu sila kedua, pengakuan dan perlakuan terhadap manusia secara adil dan menempatkan manusia Indonesia sebagai manusia yang beradab.
Sila ketiga, intinya suatu pengakuan bahwa meskipun bangsa dan wilayah Indonesia terdiri banyak suku, bangsa, adat istiadat, dan terdiri banyak pulau, tetapi pada hakikatnya satu tidak terpisah-pisah, seperti semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, hakikatnya kekuasaan ada pada rakyat. Demokrasi yang berlandaskan kebijaksanaan dan dilaksanakan secara musyawarah. Sila kelima, bangsa Indonesia memiliki rasa keadilan dalam arti tiap orang mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, meskipun tidak berarti harus semuanya sama. Adil dalam Pancasila berarti tiap warga negara berhak mendapatkan sesuatu secara proporsional. Secara epistemologi, pada wujud kebenaran Pancasila, yaitu kebenaran abstrak dan kebenaran konkret. Abstrak, hakikatnya atau esensinya atau inti tiap sila maupun Pancasila sebagai suatu kesatuan, yaitu seperti yang sudah dibahas tadi pada segi ontologi. Sedangkan kebenaran konkret dapat dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa Pancasila secara nyata telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman purba. Kebenaran Pancasila juga kebenaran universal. Pancasila secara aksiologi. Terbukti dengan adanya kenyataan bahwa Pancasila merupakan nilai atau norma yang dapat diterapkan secara normatif menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila diterapkan secara normatif dalam arti Pancasila harus dipakai sebagai kendali perilaku bangsa dan bukannya Pancasila dapat diubah-ubah sesuai tuntutan zaman. Perlu diingatkan bahwa Pancasila memang luas, artinya selalu cocok untuk berbagai situasi, tetapi yang luas adalah penerapannya, bukan esensinya. Pancasila sebagai dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit Pancasila ditetapkan sebagai filsafat pendidikan di Indonesia, namun dalam kenyataannya Pancasila telah ditetapkan sebagai landasan berpikir pendidikan, baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam praktik penyelenggaraannya. Pancasila sudah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan di Indonesia. Tim MPK Universitas Negara Surabaya mengartikan paradigma sebagai model ataupun kerangka berpikir, yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia mengacu pada hakikat Pancasila, baik sebagai filsafat bangsa maupun sebagai dasar negara. Salah satu bidang pembangunan yang menggunakan paradigma Pancasila adalah nation and character building, pembangunan bangsa dan pembentukan karakter. Dari sini dapat dipahami bahwa Pancasila menjadi acuan dasar pemikiran dan pelaksanaan pendidikan. Hal ini diterapkan dalam penetapan hukum yang menyangkut pendidikan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain disebutkan bahwa pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, dalam keputusan Presiden pada tahun 1969 nomor 19 bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia disebut Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Ketetapan MPRS nomor 27 pada tahun 1966
bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia Pancasilais sejati. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 atau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pancasila dalam tinjauan terminologis filsafat pendidikan. Fungsi Pancasila sebagai landasan pemikiran dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia dapat dipandang bahwa sudah ada landasan filosofis dalam pendidikan di Indonesia. Namun, secara formal belum disebut sebagai dasar filsafat pendidikan karena memang belum digunakan istilah filsafat pendidikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kalau dikaji lebih mendalam, hakikat Pancasila sudah mengandung berbagai terminologi baik dalam filsafat umum maupun dalam filsafat pendidikan. Kebijakan pendidikan terkait pandangan filosofinya. Sudah banyak sekali kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada sudut pandang filosofi secara universal. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain 1. Pola pendidikan seumur hidup, 2. Pendidikan untuk semua, 3. Kurikulum inti. Apa sih yang dimaksud pola pendidikan seumur hidup? Yaitu manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang mulai dari lahir sampai dengan mati. Ajaran Pancasila memandang manusia tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Demikian juga pendidikan tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa. Kedua, pendidikan untuk semua. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan merupakan hak setiap manusia dan ini sesuai dengan Pancasila, khususnya sila keempat. Kurikulum inti atau core curriculum. Konsep ini mirip dengan ajaran filsafat pendidikan esensialisme yang menghendaki adanya materi pelajaran yang tidak terlalu banyak, cukup pokok-pokoknya saja. Kurikulum ditinjau dalam waktu tertentu. Pendidikan di Indonesia bisa menerima aliran filsafat pendidikan progresisme yang menghendaki ada kurikulum yang abadi. Yang terjadi adalah perubahan nama kurikulum, seperti kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum muatan lokal, dan sebagainya. Dalam pendidikan karakter orientasi pada jiwa proklamasi, memandang semangat proklamasi sebagai nilai karakter yang luhur. Hal ini sangat mirip dengan pandangan aliran filsafat perennialisme yang berpendapat bahwa dalam pendidikan harus ada benang merah antara kondisi kekinian dan kondisi masa lampau yang mutunya sudah teruji oleh masa. Konsep multikultural yang dikembangkan di Indonesia juga merupakan konsep global yang sesuai dengan Pancasila, khususnya sila ketiga. Konsep pendidikan bermakna juga dikembangkan atas dasar konsep filosofi global dan sesuai dengan hakikat Pancasila dalam segi pragmatisnya. Konsep life skill merupakan konsep global yang dapat diadopsi di Indonesia dan sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai ideologi pembangunan. Dengan demikian, dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar pendidikan secara rasional dan empirik, pendidikan di Indonesia sudah memiliki landasan filosofis yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, itu tadi pemaparan kali ini belajar mengenai filsafat pendidikan di Indonesia. Untuk yang pertama kali mampir, jangan lupa subscribe, like, share,
dan tulis komentar supaya kita bisa berdiskusi dan kita juga bisa tukar pikiran nih. Kira-kira apalagi ya tugas yang berikutnya? Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa lagi dengan tugas berikutnya. Salam Rahayu.